Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 8 Oktober 2023 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangkaraya. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma, yang putri yang kakung. Selamat merayakan sukacita di hari Minggu ini. Hari ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara sekalian, opa oma, kita semua para pendengar setia dari Fresh Juice dimanapun berada, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau merenungkan sabda Tuhan dan mau bertanya di dalam diri kita. Kita ini tipe penggarap yang mana? Kita ini tahu diri sebagai penggarap atau kita berlaku sebagai pemilik kebun anggur ini? Kita disadarkan oleh Tuhan sendiri melalui
kisah perumpamaan ini, Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan penggarap-penggarap di kebun anggur yang seharusnya berlaku dan bertindak sesuai dengan harapan pemilik kebun itu. Menjadi penggarap tentu tadi, pertama-tama kita harus tahu hak dan kewajiban. Kita dipercaya untuk menggarap kebun anggur. Kita boleh merenungkan seperti ini, bahwa kita ini atau saya secara pribadi mulai melihat bahwa saya bukan pemilik kebun anggur, tetapi penggarap. Seringkali penggarap itu hanya menggarap, ya, bukan bertindak seperti pemilik. Ingatnya, menjadi penggarap kita membutuhkan kerelaan untuk tahu diri. Tanah garapan atau kebun anggur itu bukanlah miliknya. Ia hanya menggarap, dan ketika menuai hasil, maka akan dibagi kepada pemilik kebun anggur tersebut. Penggarap harus bertanggung jawab dan tahu diri akan tunduk kepada pemilik kebun anggur itu. Tetapi dari perumpamaan ini kita mendengar, ya, sungguh kisah yang sangat berbeda, yang sungguh menyayat hati kita, ya. Perumpamaan ini disampaikan Yesus kepada para pendengarnya dengan tujuan agar menyadarkan bahwa bangsa Israel adalah para pekerja atau penggarap kebun anggurnya, yang pada gilirannya akan memberikan pertanggungjawaban atas hasil tuaian kepada pemiliknya, yakni Allah sendiri. Namun sikap yang sungguh berbeda ditunjukkan oleh penggarap yang berbuat seolah-olah kebun anggur itu milik kepunyaan mereka sendiri. Mereka menjadi rakus, kasar, dan tidak tahu diri. Maka utusan yang datang, bahkan kita tahu tadi, ya, kita dengarkan sendiri, sang ahli waris itu, anaknya sendiri, pada saat mereka datang, mereka tidak hanya menolak tetapi membunuh dia. Dan atas penolakan itu, lihatlah, kebun anggur itu disewakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang lain, ya, dan selalu mengharapkan agar hasil yang sama dari penggarap yang baru. Mari kita menyadari bahwa perumpamaan ini membuat kita untuk berefleksi diri, ya, merupakan sebuah kritikan Yesus terhadap para pendengarnya, dan lebih-lebih untuk kita agar sungguh merefleksikan diri kita bahwa keselamatan itu butuhkan perjuangan, ya. Kita harus bersyukur bahwa sang pemilik kebun anggur itu mempercayakan kepada para penggarap kebun anggur itu untuk digarap. Tetapi lihatlah, ternyata, ya, apa yang dipercayakan itu tidak dilakukan dengan baik. Kita pun boleh merefleksikan ini. Penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan, sadarilah bahwa kita ini adalah penggarap, bukan pemilik kebun anggur. Penggarap yang dikasih oleh Allah sendiri. Maka kepada kita pun dituntut yang sama, yakni harus menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang bertanggung jawab dan yang tahu diri, yang tahu bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, atas hasil kerja yang telah kita raih, atas hidup yang kita jalani, atas anugerah yang kita terima dari arah secara cuma-cuma. Kita menjadi penggarap yang selalu bersyukur karena Allah sumber damai dan sejahtera senantiasa menyertai kita. Atau juga kita boleh belajar dari apa yang Tuhan percayakan kepada Petrus ketika Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lihatlah bahwa Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombamu," tetapi "Gembalakanlah domba-dombaku." Menjadi permenungan bagi kita, bagi saya secara pribadi, juga ajakan bagi kita semua, bahwa setiap pelayanan kita, pelayanan saya, itu adalah melayani domba-domba. Yesus juga seperti tadi, penggarap-penggarap itu menggarap kebun anggur Allah, kebun anggur Tuhan, yang sungguh-sungguh mengharapkan dari kita buah-buah yang mampu menghadirkan keselamatan.
Maka kita setiap pelayanan apapun yang kita lakukan, selalu lihatlah bahwa kita melayani untuk Tuhan. Dan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam bacaan yang kedua. Kita boleh mensyukuri bahwa ajakan bagi kita, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan semestinya itu yang dilakukan, sehingga syukur kita, buah-buah dari pelayanan kita, itu mengantar orang sampai pada keselamatan. Kita semua dipanggil, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, sebagai bruder, frater. Kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga inspirasi sabda Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita. Kita mohon rahmat Allah untuk menganugerahkan berkat bagi kita, bagi semua mereka yang merayakan hari ulang tahun, kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan juga sukacita di hari Minggu ini. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 8 Oktober 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.